karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita akan sama-sama mendengar sebuah kisah tentang orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita sayangi, dan orang yang paling kita rindukan untuk terus bersama-sama dengan beliau di surga Allah nanti. Mari kita simak bagaimana kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada saat tahun gajah. Dinamakan tahun gajah karena pada saat itu ada seorang raja yang bernama Abrahah sangat benci dengan Ka'bah dan Mekah, karena Ka'bah dan Mekah membuat mereka berbondong-bondong untuk negeri tersebut dan berbondong-bondong untuk berkumpul, beribadah, dan menyembah berhala-berhala di sana, dan melakukan perdagangan-perdagangan yang hebat, membuat Raja Abrahah menjadi iri dengan keadaan Mekah dan Ka'bah yang senantiasa ramah tersebut. Sehingga pada Raja Abrahah pun pada akhirnya memanggil pasukan-pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah supaya tidak ada orang lagi yang datang ke sana. Maka tentara-tentara bergajah pun pada akhirnya hendak menghancurkan Ka'bah, namun seperti yang dijelaskan pada surat Al-Fil, datanglah burung-burung yang pada akhirnya membawa batu di dalam mulutnya berupa batu yang berisi api dan menghancurkan seluruh tentara-tentara bergajah, sehingga Abrahah dan tentara bergajah mati di tempat tersebut. Pada saat itulah kelahiran Nabi Muhammad SAW dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Kelahirannya pun membawa keajaiban yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan pada seluruh malaikat untuk membutakan pintu-pintu surga, dan yang ada di bumi semua menjadi tentram, semua menjadi tenang, banyak langit menjadi tenang, angin bersepoi-sepoi, dan tanaman-tanaman pun menjadi subur. Dan yang terjadi dari bayi tersebut, keluar cahaya yang sangat menerangi seluruh kota. Maka dari itulah seorang bayi yang dilahirkan yang belum ada namanya, yang sebelumnya adalah Ahmad, dan menjadi Muhammad. Nabi Muhammad SAW sudah diprediksikan pada kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Injil, Zabur, Taurat, dan diberitahukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad SAW lahir pada keadaan yatim karena sejak masa kandungan sang ayah bernama Abdullah sudah meninggal dunia. Maka ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, kebiasaan penduduk pada masa itu adalah menyerahkan sang bayi untuk disusui pada seorang wanita yang tinggal di pedesaan. Pertama kali disusui oleh Muwaibah yang menjadi ibu susu dari pamannya juga, Hamzah bin Abi Thalib, dan disusui oleh seorang wanita pedesaan yang bernama Halimatus Sa'diyah. Ketika Rasulullah SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah dibawa ke pedesaan, maka terjadilah hal-hal yang luar biasa pada desa tersebut. Tanah-tanah menjadi subur, ternak-ternak terus berkembang biak dengan banyak, dan Halimatus Sa'diyah sangat mencintai Rasulullah SAW, bahkan dianggap menjadi anaknya sendiri. Di masa kecil ini pula Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril, dibelah dadanya, dicuci jantungnya untuk disucikan. Dan Nabi Muhammad SAW tinggal bersama sang ibu sampai usia 6 tahun, namun ternyata ibu Aminah ini meninggal dunia lalu diserahkannya kepada pamannya Abu Talib, sang pembesar orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, sehingga disegani oleh orang-orang seluruh Mekah. Kemudian di usia 8 tahun sang kakek Abdul Muthalib meninggal dunia, dan diasuhnya oleh pamannya sangat mencintai Rasulullah, yaitu Abu Talib. Pamannya bernama Abu Thalib ini memiliki anak bungsu, yaitu Ali bin Abi Thalib. Di bawah asuhan pamannya ini, Rasulullah SAW belajar sejak kecil menggembala dan terbiasa untuk bagaimana caranya berdagang. Bertahun-tahun kemudian tumbuhlah menjadi seorang remaja yang sangat luar biasa dan digelari Al-Amin karena terpercaya, karena kata-katanya sungguh penuh dengan hikmah dan kejujuran. Dan di usia 25 tahun sebelum menjadi Rasulullah ini, pada akhirnya berdagang di negeri Syam, membawa perdagangan dan membawa perdagangan dengan bertemu dengan janda yang bernama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ternyata dari hasil perniagaan tersebut Rasulullah SAW Muhammad
pada masa itu membawa keuntungan yang sangat besar dan berlipat-lipat, sehingga teman seperjalanannya bernama Maisarah memberikan tahukan pada hal itu pada Khadijah bin Khuwailid radhiyallahu anha, dan Khadijah pun menjadi terpesona dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Khadijah, wanita yang mulia ini, pada akhirnya melamar Rasulullah SAW, dan akhirnya mereka menikah dan dikaruniai 6 anak. Ada Abdullah, ada Qasim yang meninggal ketika kecil, dan Ruqayyah, Zainab, Ummi Kulsum, dan Fatimah si bungsu. Di usia menjelang 40 tahun, Rasulullah SAW senantiasa untuk pergi ke Gua Hiro untuk merenungkan keadaan-keadaan yang berada di Mekah pada saat zaman jahiliyah, penuh dengan kebodohan, penuh dengan kekejian, penuh dengan kezaliman, dan banyak terjadi maksiat-maksiat di mana-mana, hingga mengakibatkan Rasulullah berdiam diri di Gua Hiro. Dan di Gua Hiro inilah, di usia Rasulullah ke-40 tahun, turunlah wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat tersebut menyuruh Rasulullah untuk senantiasa membaca, menganalisa, menelaah. Islam menyuruh kita untuk membaca dan memberitahukan kebenaran kepada Al-Quran. Terus menerus Al-Quran berangsur-angsur sampai akhirnya Rasulullah wafat pada umur 63 tahun, dan akhirnya Rasulullah mengatakan, kalau ingin selamat wahai umatku, kita harus berpegang kepada 2 hal, yaitu Al-Quran dan hadis. Pada di bulan Ramadan ini menjadi titik balik kita untuk mencintai Al-Quran dan ingin selamat di dunia akhirat. Maka Rasulullah SAW dan Al-Quran dan Al-Hadis adalah sebagai penolong untuk menjalankan kehidupan ini. Semoga kisah singkat dengan Rasulullah SAW menjadi pelajaran untuk kita dan menjadi hamba yang sangat mulia dan dunia